masih dengan Olimpiade Matematika di Jepang. Kali ini saya akan membahas soal aljabar. Nah, tapi sebenarnya ini soal teori bilangan juga sih, karena ada salah satu sifat dari himpunan bilangan asli yang akan kita pakai. Nah, sifat yang saya maksud adalah prinsip infinite descent, atau lebih tepatnya no infinite descent. Di beberapa buku ini disebut juga metode Fermat ya, karena beliau yang sering menggunakan metode ini untuk mempelajari persamaan Diophantine. Nah, prinsip ini mengatakan bahwa tidak ada barisan tak terhingga infinite A1, A2, A3 yang setiap sukunya adalah bilangan asli dan A1 lebih besar A2, lebih besar A3 dan seterusnya. Oke. Nah, dia mengatakan bahwa tidak mungkin ada barisan bilangan asli yang selamanya turun ya. Jadi lama-kelamaan pasti mentok, karena bilangan asli itu ada yang paling kecil ya, 1. Kalau dia turun lagi dari situ jadinya negatif ya, atau 0. Oke. Nah, salah satu akibatnya kalau kita ambil sembarang subhimpunan dari himpunan bilangan asli yang tidak kosong ya, maka dia pasti mempunyai elemen terkecil ya. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya elemen terkecil, kita ambil satu elemen, nanti ada yang lebih kecil lagi, kemudian dari elemen itu ada yang lebih kecil lagi, kemudian ada yang lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, dan seterusnya. Nanti akan didapat sebuah infinite descent seperti ini, kontradiksi. Oke. Nah, ini di literatur dikenal juga sebagai prinsip well ordering atau well ordering principle. Oke. Ini ekuivalen dengan induksi matematika. Oh ya, ada satu konsep lagi yang akan kita gunakan, yaitu iterasi fungsi. Yang dimaksud iterasi adalah menerapkan sebuah fungsi secara berulang-ulang ya. Jadi misalkan kita punya sebuah fungsi dari suatu himpunan ke dirinya sendiri ya. Kemudian kita ambil suatu elemen n, kemudian kita terapkan fungsinya jadi fn. Nah, karena kodomennya ini sama dengan domainnya, fn bisa dimasukkan lagi ke dalam f, ya, jadi ffn. Kemudian ini bisa dimasukkan lagi ke dalam f, jadi f 3 kali n, dan seterusnya. Oke. Nah, triknya di sini adalah memandang ini sebagai barisan. Jadi nanti yang tadinya persoalan fungsi bisa diubah menjadi persoalan barisan. Oke, kita masuk ke pertanyaannya ya. Oh ya, ini ada simbol N bintang ya. Sebetulnya N sendiri itu biasanya menyimbolkan himpunan semua bilangan asli ya, bulat positif. Tapi di sini dikasih penekanan bintang untuk menekankan bahwa 0 tidak termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena di beberapa buku simbol N saja itu memuat 0. Jadi simbol N berarti himpunan semua bilangan cacah. Nah, ini yang dimaksud adalah himpunan semua bilangan bulat positif. Nah, pertanyaannya, kita diminta mencari semua fungsi dari bilangan asli ke bilangan asli yang memenuhi pertidaksamaan ini. M kuadrat tambah Fn kuadrat tambah M min Fn kuadrat lebih dari sama dengan N kuadrat tambah Fn kuadrat untuk semua bilangan asli M dan N. Nah, kalau kita lihat sekilas, salah satu fungsi yang memenuhi soal ini adalah fx sama dengan x. Nah, kita akan coba tunjukkan bahwa tidak ada fungsi lain yang memenuhi soal ini. Nah, pertidaksamaan ini berlaku untuk semua m dan n. Berarti kita bebas memasukkan m dan n apapun ke sini. Nah, adanya bagian ini itu ngasih sugesti untuk melakukan substitusi M sama dengan Fn ya. Kenapa? Karena nanti bagian ini akan hilang. Jadi kita coba. Begitu disubstitusi M sama dengan Fn, kita dapatkan 2 kali Fn kuadrat lebih dari sama dengan N kuadrat tambah Fn kuadrat. Nah, di sini ada N, ada Fn, ada Ffn. Jadi ada banyak iterasi di situ ya. Kita akan pakai trik yang tadi ya. Jadi kita tetapkan
Fn, kemudian kita buat barisan A0 itu N, kemudian A1 Fn, A2 Ffn, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kalau di soal kita substitusi N-nya dengan AK, kemudian M-nya dengan FAK, yaitu AK plus 1 ya, maka akan didapat seperti ini. 2 AK plus 1 kuadrat lebih besar dari sama dengan AK kuadrat ditambah AK plus 2 kuadrat ya. Atau bisa kita tulis selisih AK plus 1 kuadrat dan AK kuadrat itu lebih besar dari sama dengan selisih AK plus 2 kuadrat dengan AK plus 1 kuadrat ya. Jadi selisih-selisih ini kalau K-nya makin besar, dia makin kecil ya. Jadi kita dapatkan yang pertama itu A1 sama A0, kemudian nanti A2 sama A1, A3 sama A2, dan seterusnya. Oke. Nah, misalkan ini sama dengan B ya, sama aja dengan Fn kuadrat dikurang N kuadrat. Oke. Nah, tadi kita mau tunjukkan bahwa Fn sama dengan N ya. Kita akan bagi kasus ya, kalau Fn lebih besar dari N atau Fn lebih kecil dari N ya. Nanti dari dua kasus itu akan dapat kontradiksi. Oke. Pertama-tama kita anggap Fn lebih kecil dari N. Oke. Nah, artinya B itu negatif ya, sehingga selisih AK kuadrat dengan AK minus 1 kuadrat itu juga negatif untuk semua K. Artinya apa? AK itu lebih kecil daripada AK minus 1 ya. Untuk semua K. Artinya didapat A0 lebih besar dari A1, dari A2, lebih besar dari A3, dan seterusnya ya. Ini kontradiksi dengan prinsip infinite descent ya, karena nggak mungkin barisan bilangan asli itu turun terus ya. Oke, jadi didapat kontradiksi. Nah, sekarang kita anggap Fn lebih besar daripada N ya. A0 lebih kecil daripada A1 ya. Bahkan bisa dianggap kalau A1 lebih kecil daripada A2 ya, atau mungkin sama dengan. Kenapa? Karena kalau A2 lebih kecil daripada A1 akan didapat kontradiksi seperti ini ya. Jadi ini kurang dari sama dengan A3 dan seterusnya. Oke. Artinya semua selisih ini itu adalah lebih dari atau sama dengan 0 ya. Jadi ini bilangan cacah, bilangan cacah, bilangan cacah semua. Oke. Nah, tidak mungkin bilangan cacah ini turun terus ya, karena nanti akan menjadi negatif ya. Jadi pada suatu titik setelah K sama dengan sekian gitu, dia akan konstan ya. Jadi terdapat suatu konstan P dan Q katakanlah ya, sehingga selisih antara AK kuadrat dengan AK minus 1 kuadrat itu semuanya konstan untuk semua K lebih dari sama dengan P. Oke. Mulai dari AP kuadrat, kemudian AP plus 1 kuadrat, AP plus 2 kuadrat, dan seterusnya, ini selisihnya konstan ya. Ini mustahil. Kenapa? Karena antara bilangan-bilangan kuadrat yang berurutan itu selisihnya makin lama makin besar ya. Katakanlah dari 1/4 itu lebih kecil daripada 4/9 ya, lebih kecil lagi daripada
9 ke 16 dan seterusnya. Oke, jadi dapat kontradiksi kalau Fn-nya lebih kecil dari N ataupun Fn-nya lebih besar dari N. Berarti kesimpulannya Fn sama dengan N. Oke, berarti terbukti ya. Terima kasih.